Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sebab Gustin lau sambutane bahasa Indonesia, kula tak melu bahasa Indonesia. Kula khawatire malah wong Magelang wis ra iso basa Jawa. Ya alhamdulillah. Akhirnya semua orang terbuka bahwa di balik peristiwa besar ada peristiwa besar. Ya akhirnya semua orang mulai paham bahwa di balik napas terakhir mempertahankan kedaulatan negara yang terjadi secara fisik sudah bukan Hallo Jan Even, hoe is het? fisik. Met mij gaat het goed. Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan, ternyata di balik itu semua itu adalah Koffie drinken. gawinya santri. Ini semakin orang mulai sadar bahwa ada gerakan spiritual santri yang berada di belakang peristiwa yang paling Hoe is het met de training, Jan? dari yang namanya Perang 10 November, Hoe is het met de training? Goed? yaitu semboyan perang yang dirangkum dalam semangat keagamaan namanya resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Jadi di balik sebuah peristiwa besar yang tadinya berupa gagasan untuk kemerdekaan akhirnya menuntut pengorbanan, dan itu terjadi benar-benar pengorbanan. Nah, di balik pengorbanan itu ternyata ada yang namanya resolusi jihad yang diserukan oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu sikap yang luar biasa, sikap ijtihad yang luar biasa, karena sudah terkait dengan harga diri, darah dan nyawa, di mana santri itu sangat hati-hati Ik kom wel bij jou trainen, mengambil Jan. hukum kalau sudah terkait dengan darah. Itu santri hati-hatinya luar biasa, hati-hatinya luar biasa, sampai yang tadinya al-halalu bayyinun Wij zijn van de Shaolin broederschap, Jan. dari latal bisul haqqo bil batil itu bisa geser. Kalau sudah urusan nyawa, geser ke darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bisa geser ke ad-daruratu tubihul maghfurat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Demi apa? Menyelamatkan nyawa, hifdun nafs. Itu sudah bukan sesuatu yang rahasia dari santri. Makanya santri itu sangat betul menjaga kehidupan, dan setiap ada potensi konflik, santri selalu mengambil titik menghindar dari konflik yang menyebabkan pertumpahan darah. Mungkin karena santri ini di Indonesia terutama adalah penganut Islam, tapi banyak dari jalur Sayyidina Ali, dari jalur Al-Husaini dan Al-Hasani. Je hebt gelijk, Jan. Dimana saat Ya, terjadi tahkim, sebagian kelompok ngotot malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, dia kafir. Sehingga orang yang menganggap bahwa yang melawan Sayyidina Ali adalah bugot, karena Sayyidina Ali dianggap
representasi Baiat Sawadil A'zam kaum muslimin, sehingga Muawiyah yang berontak, bahkan Siti Aisyah yang berontak oleh beberapa kelompok harus dihukumi dengan hukum Allah, di kisos secara hukum bughut karena berontak, yang akhirnya kemudian melahirkan faham besar namanya Khawarij. Akan tetapi Sayyidina Ali yang dibughoti, yang didolimi, malah tidak mengambil hukum malam yahkum, tapi menghindari pertumpahan darah dengan tetap berpegangan pada wa in qa'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu, mengambil prinsip tasulluh yang secara hukum pemerintahan itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan, karena benar-benar Sayyidina Ali itu dibaiat kaum muslimin, tapi Tiger Browning yang Tiger Browning. Nah, tradisi itu berpengaruh kepada tradisi Islam di Indonesia, menghindari konfrontasi yang berakibat pada pertumpahan darah. Akan tetapi menjadi sangat di luar nalar, artinya Terakhir van bisa dilihat sebagai di reklame. out of the box. Mbah Hasyim Asy'ari ternyata mengambil sikap mempertahankan negara dengan mengambil resiko jihad fisabilillah. Sementara yang lain masih Ya pengajian. apakah negara Indonesia ini negara Islam atau tidak? Apakah Pancasila ini keputusan final pembentukan negara sehingga negara harus dipertahankan? Sebagian masih khilafiyah, bahkan sebagian masih menganggap bahwa Pancasila itu adalah produk ilegal karena notulensi Hallo Mitska, Pancasila yang sekarang goedenavond. dan dengan notulensi We gaan door. yang ditulis diusulkan Dat zei Jan Evers ook. juga berbeda Altijd, we gaan door, wij zullen yang doorgaan. dikeluarkan oleh Muhammad Yamin. Dan notulensi yang ada dalam Dokuret Suzumbi Tusakai atau PPKI dan Dokuret Suzumbi Inkai atau BPUPKI ini dianggap produk ilegal. Makanya banyak yang lepas tangan sebenarnya. Jadi ketika sekutu datang itu banyak yang lepas tangan. Makanya beberapa daerah jatuh. Makanya seruan resolusi jihad itu suatu seruan yang memang agak tidak lazim di waktu itu. Karena sebagian besar kaum muslimin ada yang menyatakan Ik heb al, Jan, ik heb al een heleboel uitnodigingen gekregen uit Indonesië. Onder andere voor een street fighting seminars, als ook over een lezing over de Pancasila cultuur van de laatste 50 jaar hier in Nederland. En ook andere dingen. resolusi jihad itu dikeluarkan. Ini Even afwachten hoe het afloopt met de pandemie, met de corona. bahwa ini adalah apa? Kekeliruan Nahdlatul Ulama mempertahankan negara yang sebenarnya bukan berasas pada asas Islam, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan dalam kerangka jihad dan tidak didukung oleh Sawadil A'zam kaum muslimin. Itu murni dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan ada yang mengeluarkan surat
tidak ikut-ikutan dalam urusan resolusi jihad. Tapi nggak enak kalau disebutkan itu dari mana, nggak enak. Tapi ada. Makanya kemarin ketika ditetapkan sebagai hari santri banyak yang komplain. Gitu. Nah, yang komplain ini karena sebenarnya belum. Zoals je weet, Jan, ik heb verschillende vormen van seni-traditioneel dansvormen gecreëerd voor de organisatie FPSTI. Punya pertimbangan di luar pertimbangan akal. Tapi secara teori, NU sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang luar biasa sebenarnya. Jadi sebelum dikeluarkannya resolusi jihad, kenapa NU tidak menunggu itu? Jadi nopo NU enggak menunggu rapat dengan yang lain. Padahal waktu itu Sinyo. posisi Aduh, ini ada yang namanya Sinyo dari Timor Leste ini. Masyumi. Kenapa kok nggak nunggu? Karena NU sudah melewati tahapan Salam bersama persaudaraan. kaum muslimin dan hasilnya lucu. Hasilnya aneh. Ini yang kadang tidak terbaca. Apa? Kalau dalam istilah milenial, anak-anak milenial itu tahunya. Jadi kaum muslimin itu belum pernah bersatu. Persatuan kaum muslimin pertama itu kan di 212. Jadi dalam bayangan anak-anak milenial ini, Ja, het is helaas door die pandemie, Jan, berkali-kali itu kunnen we voorlopig nog niks doen. muslimin itu belum pernah Ik heb heel veel programma's wat ik vorig jaar van plan was om in Indonesië NU berani documentaires te maken. Helaas door die corona memanggil yang lain. is het nu verzet naar Mengeluarkan resolusi. dit jaar. En ik hoop dat ik, als het zover is, dat ik in de maand van november naar Indonesië kan om verschillende documentaires te maken voor ons. Membicarakan Indonesia. Voorlopig Mereka merasa zijn wij van de FPSTI als enige seni-traditioneel pencaksilat organisasie in de wereld pertemuan orang-orang met de meeste seni-tari-vormen. Vergeet dat. En de meeste seni-tari-vormen zitten hier in Nederland. ini pernah difasilitasi sama NU. Het is ongelooflijk maar waar. Het zit allemaal hier in Nederland. Ya Allah, Dus buiten Indonesië, Majelis Islam A'la. Nederland is een van de grootste land op het gebied van seni-traditioneel pencaksilat vormen in haar aspecten. Amil. Itu pernah sama santri itu. Ik heb nog heel veel ideeën, Tuanya Kiai Paket Hashim. Langsung ya sudah. zodat ik een bijdrage kan leveren aan de organisatie, zowel voor de FPSTI Di seluruh dunia ini. als ook voor de Persilat, Majelis Islam voor onze NPSF, Nederlandse Pencaksilat Federatie, akhirnya menunggu. en voor alle andere persilats waar ook ter wereld. Karena semua merasa A'la. Sinyo, salam persaudaraan. Sampai akhirnya A'la ini butuh dimusyawarahkan. Ya sudah, difasilitasi. Kopi dulu, Sinyo. Lahirlah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Wes musyawarah yang ya'lu wala yu'la alaih ini, ayo kita musyawarah. Ya Allah. Kenapa? Karena gelombang ini ada satu faksi di dalam kaum muslimin yang tidak jelas organisasinya, tapi selalu ada. Siapa? Atiullah wa atiur rasul, mau diterima. Tapi begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Ini yang masalah. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Dia nggak mau lagi dengan yang lain. Nah ini yang berat. Jadi gayanya itu rukun. Ik ga ook naar, Ya. in de maand november, Begitu wa ulil amri minkum,
naar Kediri om een documentaire te maken over Pencador. Itulah maka En ook over de organisatie van NU, Nahdlatul Ulama. sebagai apa De grootste pesantren van Indonesia. Pondok pesantren Lirboyo in Kediri. Vlakbij Blitar. NU dewe itu. Melo ijen. Melu yo kono, ndak yo kono. Zeker Jan, zeker. NU itu kalau sudah seperti itu tuh yo Zeker. berhenti. Ora urus Ik doe mijn werk, mijn activiteiten 100%. ora mikir. Ik doe dit niet voor mijzelf, maar voor onze toekomstige generaties, maar ook ter wereld. Sudah terkait dengan keputusan menyangkut kedaulatan bangsa, NU itu udah tahu mikir start dulu. Pokoknya NU ijen yo ora. Wij wachten rustig met geduld af. NU itu punya pengalaman. Als de Makanya jangan COVID een beetje rustig is, tangan atas gaan wij weer tegenaan. Indonesia karena dianggap tidak berasas Islam dan kemudian NU mengambil sikap sendiri dan mereka kemudian mengambil sikap oposisi kanan, makanya kemudian NU mengambil sikap keluar dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Lebih ruwet lagi NU kalau sudah seperti itu di mata orang, tapi ini sikap kebangsaan NU. NU mengambil sikap demi kedaulatan bangsa, keluar dari Sawadil Aqdam kaum muslimin, bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan Bung Karno. Dengan Sakop. Orang medeni, saya nanya sama Mbak Yai Anwar Mansur, Lirboyo, Mbak Nopo itu. Fitnah apa terhadap NU waktu itu? Ketika NU keluar dari Masyumi, malah gabung karo PKI dan Bung Karno. Ngeten waktu itu. Ik ook Jan, ik ben bezig met nieuwe vormen van street fighting, Ono kabar Paluarite. waarbij heel verschillende elementen uit zowel de PSHT, de Beksi, Akan difitnah technieken van Pak Turpen en andere dingen makanya voortkomen. mbok direwangi berangkang istilahnya akan tetap datang ke muktamar NU. Kenapa? Karena kalau waktu NU tidak mau masuk di gagasan kebesaran kebangsaannya Bung Karno, maka kemudian terus sing ngisi akeh ku sapa? Meng nas komu nasi apa nasionalis komunis ngono ya. Aku komunis kok jomplang. Gitu. Makanya kemudian kalau sudah berbicara itu ya NU sudah nggak mikir kalau sudah terkait bangsa. Makanya jangan bingung ketika tiba-tiba selesai 65 NU dicopet dengan harta. Jadikan satu dengan kelompok-kelompok Islam yang tadi Een deel awal tadi ala itu van zijn verhaal, wat hij nu vertelt, zit ook in het boek vermeld jadikan satu van sama Pak Harto. David van der Rijbroek Terus Pak Harto bikin met de titel Revolutie. Revolutie. yang Bung Karno dijadikan satu di PDI. Lah, dalam In de tijd van de revolutie subhanallah, sampai nggak bayang waren een heleboel santri-jongens, de meeste van de NU, Nahdlatul Ulama, jongeren van 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 17 jaar, jangan-jangan bisa ditapuk sentolop pada hebben ze samen gebundeld om voor de onafhankelijkheid te strijden. Sommige jongens waren 10, 11 jaar. De meeste komen uit Kediri, uit Jombang, uit Sidoarjo, uit Karangpilang, uit de omstreken van Surabaya, Blitar. gini keselinder begitu luruk halus kongon lunga ngantos teng Jombang kuwi wonten namine Kiai Bajuri nggih niku nek pidato para hadirin nek panjenengan teng Ka'bah ajeng napa Binnenkort ga ik mijn commentaar leveren naar aanleiding van het boek van David van Rijbroek met betrekking van revolutie. Hoe ik overdenk wat hij schrijft punya
selain merapikan Ik ga dat interpreteren yang semakin vanuit mijn beleving. kanan, dan untuk berada dalam posisi di tengah, Wasatiyah cara NU, Pak Harto bikin situasi di tengah, bikin asas tunggal Dit is een mooi boek. Het is een heel mooi boek yang dukung pertama. van David Rijbroek. Heel mooi boek. Jadi kalau sudah berbicara bangsa, NU sing dinekal Pak Harto, begitu Pak Harto berbicara tentang bangsa, NU terima karena Pancasila adalah kebutuhan bangsa. Tapi secara politik NU tetap melawan Pak Harto. Apa cara ngelawannya? NU tidak kemana-mana, tapi Salam persaudaraan Sayuti. mana? Bang Z. Pak Harto nyerah terusan kemudian sama NU. Nah, terus dia sing ngetutno buntute NU sapa? Ya sudah, akhirnya Pak Tutut suruh kemana-mana ngikuti Gus Dur. Nah, Gus Dur punya istilah bahwa setelah itu Pak Tutut ikut kendaraan NU yang namanya naik kendaraan harus bayar. Jadi secara fikih sudah tidak haram, tapi itu adalah ujroh ongkos naik kendaraan. Ini peristiwa. Jadi kalau NU itu sudah terkait bangsa, itu tidak pernah mundur. Caci maki apapun tidak pernah dipikir. Karena orang ngerti kok. Cahanyaran lalu begitu. Bahwa kemudian Gus Dur lebih canggih itu mainnya ketika waktu itu kemana-mana naik bisnya NU. Ja, ik ook ja. Gus Dur nyopir katanya Ik doe ook mijn sampai, best Gus Dur cerita capek. Akhirnya voor de toekomst van onze toekomstige generaties. terus ya turunnya, nah Gus Dur nyopir mandek di halte terus menaikkan satu penumpang. Nah begitu satu penumpang dinaikkan, Pak Tutut tangi turu kaget. Soalnya si numpak anaknya Bung Karno. Akhirnya cakar-cakaran di dalam ngak. Nah ditinggal turun sama Gus Dur. Ditinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya meledos peristiwa 27 Juli. Jadi yang tadinya NU yang mau diharapkan berhadapan dengan negara, NU enggak. Karena urusan negara, urusan bangsa adalah nomor satu. Bahwa persoalan politik, sesama politik, Pak Harto berhadapan dengan politiknya Bung Karno. Makanya inilah. Jadi hari santri itu sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi kalau saya melihat resolusi jihad, itu bukan keluarnya resolusi jihad. Saya nanya waktu itu sama yang sepuh-sepuh, kok resolusi jihad dikeluarkan? Orang kenteni liyane. Padahal waktu itu jamaah umat Islam banyak. Kenapa ketika resolusi jihad kok dipikul dewe? Nah itu kalau jawabannya rada medhidi kan, ini urusan gelut dan urusan NU itu jawaban medhidi lah gitu. Tapi real politik dan real organisasi waktu itu sesungguhnya banyak dan semua bisa diajak ngomong. Tapi kenapa ketika sudah memutuskan perang, NU dewe ora gelem ngenteni liyane? Karena wis pengalaman. Yang lain punya nalar politik dan politiknya adalah politik wa ulil amri minkum. Kita sampai sekarang juga masih begitu. Masih. Kalau butuh bareng. Tapi tunggu nanti tanggal main. Ja, klopt Jan. Pasti minkumnya dia sendiri. Want als het straks weer goed komt met ons hier in Nederland, ga ik ook mijn nieuwe vormen van seni laten zien. Angger masih, angger. Het is heel uniek. Heel uniek. En wij mogen blij zijn. Wij zitten nu in Nederland. En alle nieuwe vormen van seni komen uit Nederland in principe. Wa ulil amri minkum. Kum yang dia sendiri itu sesungguhnya adalah peranakan dari En de FPSTI is voor mij, voor ons, een soort wereldplatform F1, F2, F3. voor de seni tradisioneel Pencaksilat. Peternak manuk ngoten niku. Terus betul. Bukan seragam kenari. Nah ini. Jadi makanya NU hafal. Jadi
apa? Oh, ini kok. Oh, ini kok. Oh, ternyata ini tunggak semi. Enggak semi itu pun. Karena sudah punya pengalaman. Jadi saya waktu itu nanya, lu kan banyak. Ngapa kok izin? Kok enggak ngenteni liyane? Jadi yang tanda tangan itu Rois Akbar izin. Padahal kalau berbicara agama, apa titik di mana sudah harus melakukan jihad pertumpahan darah, itu kan banyak semuanya sama loh, yang lain juga Allah tahu semuanya kan begitu. Tapi begitu pada titik ini kok kalau liyane, nanti bolokku. Itu makanya kalau sudah terkait dengan bangsa, NU itu pasti dulu, pasti lebih dulu. Nah, kalau dirunut ke belakang, jadi Heel goed. NU itu memang Heel goed, Jan. Ben blij, bro. Ik ben blij. produk lokal sebenarnya, Dat, produk lokal. dat je veel belangstelling dan Dan santri ini bukan bahasa Arab, krijgt vanuit het buitenland. patronnya kiai. Kiai ini juga bukan bahasa Arab. Anaknya Kiai Gus itu juga bukan bahasa Arab. Jadi santri ini sebenarnya anakan lokal. Ini hasil persilangan sebenarnya, ini hasil persilangan. Betul kita. Santri ini tuh coba Heel goed, Jan. Heel goed. bahasa Arabnya nopo santri ini. Itu kan enten kiai ngono ya. Waten. Mulane kiai ngumpul tuh jamakno kuyaha, ngono ku ya mboten pas sih. Kayak ya mboten. Terus Gus bawage sih ngono ya. Lah, ini produk lokal. Produk lokal yang ternyata melahirkan satu peradaban yang itu lahir dari sebuah pertemuan antara Jan. Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, Hey, Kevin. How are you, Kevin Brown? Nusantara waktu itu yang memang sudah mengenal semuanya, pun kenal kabeh. Jadi sing digawa Islam niku wong Jawa niku pun kenal kabeh. Ning jenenge mawon mboten padha. Gusti Allah ngono ya, Allah ngono kene kok wis gak ada. Yang Widi, yang menang gitu pun beda. Malaikat ngono ya, dewa-dewa itu ya pun kenal. Salat, sembahyang ya pun kenal. Bahkan swarga mili ngono pun nyoto teng mriki. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kali Bilan, kali Progon. Gitu. Nahruhu min khomrin, mriki niku wali khomer karen gawe niku legen sak wole sambil ngeri boleh sampai melek enten. Nahruhu min asalin madu ngono ya kenal mriki madu wis kathah. Jadi terus napa lakum dinukum waliyadin niku pun kenal niku. Wong mriki nggih pun rukun waktu niku. Antara agama niku pun rukun. Sampai namen teng mriki ana Siwa Buddha niku namen teng kene tok. Siwa karo Buddha rukun sampai dadi satu ajaran Siwa Buddha niku. Ndoro kasih. Dan itu mulainya juga terutama teko Magelang sebenarnya. Sebenarnya Magelang ini problemnya. Jadi Magelang ini kalau bisa memang jadi percontohan besar peradaban. Nah, ya dari sini ya. Tawuran antara agama ini gitu mriki kok liyen. Perang agama itu pertama itu di sini tahun 800. Hindu Buddha niku entek-entekan itu di Magelang dan sekitarnya sini.
Jadi dulunya Hindu, bangsa Sanjaya. Terus orang sing pindah Buddha, namanya Garung. Garung itu pindah Buddha, tapi terus jadi ekstrim, anti Hindu. Dumen groeten terug Jan aan Chow Cheng. Karena saat ini sih geleng-geleng mualaf loh tadi. Koyo wong berpegatan nih kok. Nungesu kali mantan istrinya. Sama juga kalau habis pindah dari Islam, habis pindah dari Nasrani, di mana-mana elek Nasrani itu gitu. Saat ini sing keren, sing galak-galak ini lah malah mualaf nih. Sing isi anyar nih tadi cara numpak motor sing beliar itu biasa. Urung tahu protokol seker ini. Itu sama itu kan. Dit men groeten aan Chow Cheng Jan. Luar biasa ketika Islam datang itu persoalan agama itu sudah menjadi sesuatu yang bisa diletakkan sebagai menjadi bagian dari kelaziman peradaban. So, utama dulu sampai Sanjaya niku duwe keturunan bangsa ini namanya Panuku itu nggak berani jadi raja, minggat ke India bro, pindah ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si Garung tambah ganas, digelari Semaratungga. Nah tukang gelut itu kalau peradabannya kan enggak emang mesin kok. Begitu mau bikin candi nggak punya arsitek, patungnya ono tapi arsiteknya nggak ada. Akhirnya cari arsitek. Mbatov. Salam. Si Semaratungga itu. Jadi kok nggak candi Buddha. Piye? Ya akhirnya dibangun juga. Arsitek Hindu bangun candi Buddha. Maka lahirlah candi Buddha, tapi modelnya Hindu. Dikenal dengan nama Samudra Buddha. Antegama Daeng. Salam persaudaraan. Itu bukan di ladang yang namanya Abdul Muqaddasah itu bukan di sini. Terus ngarang kok mawon niku bener-bener tadi. Nah, tiba-tiba anak Semaratungga ini namanya Pramodawardhani jatuh cinta kali Panuko ini. Good morning from Holland, the Netherlands. My lovely sisters from persaudaraan. Orang Hindunya terpaksa dinikahkan. Maka kemudian anak Hindu ini jadi pewaris kerajaan Buddha, dikenal dengan nama Rakai Pikatan. Philips. Makanya kalau kita konflik pilkada, Goedenavond Philips. pilpres jangan serius-serius. Nanti jangan-jangan anak kita jatuh cinta. Wanneer komen jullie hier bij mij? Philips. Met je vrouw samen, kom bij mij. Nah akhirnya rukun Hindu dibikinkan candi Prambanan itu Resi Kumbayoni. Diawasi sama anak pikatan namanya Lokapala. Meledak Jawa Tengah, Bala Putra Dewa pindah ke Palembang, membesarkan Sriwijaya, Sindok ke timur. Semenjak itu sudah tidak ada konflik agama di Nusantara. Jadi ketika Islam tekolakum di Lukum Waliadinir sudah ketemu tempat yang aman dan nyaman. Makanya sudah ada konsep Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular. Jadi dari semenjak dulu yang namanya Buddha jaga Hindu, Hindu jaga Buddha, sampai lahir Siwa Buddha. Makanya sering saya katakan kalau ada banser kok jaga gereja, jangan diolok-olok. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Warisan asli. Sing ternyata di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Di Bali yang jaga masjid pecalang. Ibu. Nah kalau banser jaga masjid ya nggak usah dijaga. Bansernya kapan sembayangnya? Dosa, ya ke masjid terus sembayang. Nah, jadi peradaban ini ketemu. Makanya Islam itu landingnya indahnya luar biasa di Nusantara. Makanya sih dipikir itu karena peradabannya landingnya enak, mulai dipikir musuh utamanya Islam itu apa? Demit. Iya kan? Musuh. Makanya saya selalu katakan kenapa sih ilmu pengetahuan modern itu nggak bisa menerima cerita demit itu kan mereka terima. Mosok Islam bangun peradaban urusannya demit. Islam itu dimanapun musuh pertamanya demit. Makanya dimana-mana suruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Sebab napa demit itu sumpah panggil nila yaumi yub'atsun tunda matiku tekan dina kiamat ya Allah tasasarno. Makanya Groeten terug ada yang aan Rudi Dolits. makanya wali itu Jan, juga ada yang muridem. salam. Nah, bagiannya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi yang orang menyebutnya saya Subakir. Memang itu era demit. Jadi landing mesti ketemu. Jadi udah Islami ketemu peradaban yang sangat maju. Contoh misalnya khol. Oh, Kenapa khol itu gak ada habisnya? apa kabar suhu? Nurutan ya, tapi khol ini bendino. Kiai itu kira-kira murid ngopeni khol wis urip kan sedo niku wis ora perlu mikir nandur pari ya urip e. Wis digani berkat isih dikeki sangu wis pokokane khol. Wes urusan wong mati kita telung dina ya oleh berkat datang kenapa khol? Ya karena ning Jawa itu juga waktu itu kepatuhan terhadap pahlawan. Groeten aan Willy Beste en Roy Heiger. Cuman wong Jawa nyebut leluhurnya itu Kang Hyang. Kang Hyang itu buntutnya jadi eyang nih. Nek bleset jadi danyang. Nah, danyang ini ditakoni nopo mawon kali anak putu. Setiap pertanyaan terhadap para danyang harus dipegang teguh. Nah, pertanyaan ini disebut ngestokaken dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Maka personalnya disebut pepunden, dalamnya disebut punden. Itu bahasa Jawa, bukan omah demit itu bukan. Nah, anak-anak pergi karena makanannya nggak ada, pulang setahun sekali bawa oleh-oleh. Sing isi murid ya dibawakan oleh-olehnya, yang mati disembayangi. Nah, kedatangan anak cucu oleh-oleh dan sembayangi itu namanya serodo. Makanya serodo itu nek dilakoni dadi nyadran. Nah, terus dikandani mbahmu itu mati le isi urip pindah alam. Mila terus ada merui kaki danyang nini danyang. Nah, Islam itu padha. Aja lali sing biyen sing tindak rumiyin waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Apa meneh wong Islam niku tilikane gampang wong ono kuburane. Karena ning kuburane fazuruha lebih mudah karena ada kuburannya. Terus isih urip wong mati bal ahyaun. Mula ilah ruhi ilah. Dank u wel. Wong matimu juga bawa. Dank u wel, Jan. Dank u wel, Jan. Ning tanganmu dhewe supaya tadi sedekah maka serodo nyadran klepon istilah sedekah utawa sedekahan. Mula riyen kathah yang menyebut sedekahan atau dekahan. Berhubung sing disedekahi sing ning jero bumi, wis ning jero bumi, maka muncul istilah sedekah bumi. Nah, kiai ini teko Allahumma barik, maka ada beberapa tempat yang menyebut itu namanya barian. Nah, ini datuk gitu nanti peradabannya sudah sama-sama maju. Makanya ketika Islam berbicara tentang adab, peradaban, di sini peradabannya sudah ada garek ditemok yang mengambil sisi-sisi. Ojo menang-menangan gitu lah. Dank u wel, Sifu Jan Evers. Jadi di sini Dank u wel. karena nopo sing nyebar ke Islam niku kelasnya kelas setingkat di bawah nabi nopo wali niku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dadi duduman yo ora wedi, awor bareng yo ora wedi, ndak ada ketakutan, hilang simbolnya juga nggak takut, ora ketok ubel-ubel yo ora wedi wong wali kok. Makanya ketika kemudian Islam itu, lu kok wali, lu ada orang cerita kok. Ya karena yang di sini yang boleh ngomong agama niku Brahmana. Brahmana niku kasta tertinggi sudah tidak ngurus dunia. Nah, yang punya kedudukan sama dengan Brahmana niku wali. Kalau pedagang yang nyebarkan agama nggak bisa, orang Jawa nggak mau terima karena Brahmana itu sudra, pedagang itu sudra, saudagar itu sudra, sekaya apapun saudagar itu sudra dan nggak boleh ngomong agama. Lalu makanya sing duwe kedudukan seimbang Brahmana itu wali. Gitu. Nah ini
wali. Jadi makanya harus kok kenapa yang ke timur ke yang lain kok Thank you all, Jan. Thank you. tentara, yang ke sini kok wali, kok wali, kok beda dewe, kok menetek wali songo. Ya karena yang di sini itu kelasnya Brahmana, sing iso ngimbangi konsep Brahmana itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nanti ku mulano wali itu tidak pernah takut. Yang mestinya syaikhun ustadun bernegosiasi dengan yang di sini yang namanya kiai, nggak takut. Padahal ketika turun derajat ke kiai dengan menggunakan bahasa peradaban Nusantara, itu ikhlas suka tidak suka kumpul karo kebo kiai selamat. Tombak kiai pleret. Maka kiai yang terakhir menang adalah kiai haji. Mula kiai kudu iso mewakili kelakuane kebo kiai selamat sekti, kudu sekti kiai ora sekti ora situ. Merah sekti dadi ustad mawon. Kiai itu adalah istilah bagian dari peradaban, mewakili negosiasi budaya dengan entitas-entitas yang ada. Kiai kudu landep, wong mewakili tombak kiai pleret. Ya kudu mandi suwe wong mewakili kiai akeh. Jadi makanya dia takut kok. Terus la ilaha illallah tidak menjadi bendera yang dikibar-kibarkan, tapi menjadi sehari-hari tahlil la ilallah. Nggak ada masalah. Sampai kemudian mau mati ditulisi la ilaha illallah. La ilaha illallahnya ada di dalam hati, simbol benderanya merah putih. Ini kan Mali itu supaya orang khawatir. Wali ini segitu nih wali dan sana ini. Itu orang khawatir hilang simbolnya. Mestinya ketika datang sebagai syaikhun kan nggak jubah. Begitu sampai di sini tadi kiai, ya wis jubahan. Nek isi jubahan syaikhun, nek kiai ya cuwilane jubah. Ini cuwilane jubah. Serbannya cuwilane jubah aslinya. Yang identitasnya nggak hilang itu ya niki, ketokane jubah. Jubah diarani baju syar'i, diketok dinamakan syar'un. Nah, wong Jawa kan nggak punya huruf ain, ini monggo foto, maka syar'un tadi sarung. Sarungan tadi sarungan. Lu mau berdoa kok. Lalu santri ini nek takbir ya Allahu Akbar. Kenapa? Karena baina surah wa rubah sak dhuwure udul ono blebet tak bisa. Beste mensen, bedankt voor jullie aandacht. Ik ga afsluiten nu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom in the name of Jesus Christ. Salam Rahayu. Salam persaudaraan. Tidak mengambil nama ustaz, tidak mengambil nama tilmid, tapi mengambil nama santri. Santri itu patronnya kiai. Dan patron itu hanya sebatas Kian. Bedankt voor jouw aandacht, Jan. Bedankt voor jouw inspiratie, Jan. Bedankt voor onze samenwerking. Wij houden contact met elkaar. Welterusten, goedenavond allemaal. God bless you.